Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama aku di sini, Paul Richard, owner dari BullFX Community, Bull Forex Trading, dan sekarang aku buat video lagi. Ini udah lama aku baru buat lagi videonya tentang edukasi tentang technical analysis dari Bull Forex Trading ya, tentang trading analysis yang kita gunakan untuk menganalisa sebuah market ya. Baiklah, sekarang aku coba buka kelima pair yang ada di sini. Jadi idealnya 5 pair ini yang akan menjadi pembahasan kita ya, yang ada saat ini. Aku buka semua, dibuka semua aja dulu seperti ini, GBP USD, AUD USD, dan USD Kanada. Setelah itu kita coba, jadi ini kita tidak pilih ya, coba aku lihat dulu untuk perekamannya. Oke, udah berjalan ya. Baiklah, sekarang kita coba atur gearnya. Aku coba hilangin gearnya dan aku coba gunakan candlestick atau bisa gunakan bar chart, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita langsung aja gunakan template aja yang mudah ya, jadi bisa dilihat template-nya seperti ini aja. Kita bisa gunakan bar chart, bisa gunakan candlestick, tergantung kita nyaman-nyaman. Tapi sekarang untuk saat ini kita gunakan candlestick ya, candlestick analysis. Untuk USD Kanada sendiri kita buka di time frame H1 tadi ya. Sekarang aku lagi buka di time frame H4. Sekarang kita lihat ya, memang USD Kanada lagi turunnya karena berdasarkan dari ada open gap di sini, areanya yang belum diselesaikan. Jadi area open gap itu yang belum diselesaikan di daily itu adalah segini. Jadi bisa jadi market itu akan menutup area gapnya ya. Area gap USD Kanada. Ini adalah area gap dari USD Kanada. Dan setelah itu nanti kita akan melihat potensi yang ada di USD Kanada saat ini. Jadi kalau misalnya marketnya dalam keadaan seperti ini, artinya ini di time frame 4, kalau kita tarik garis trendline ya, kita bisa menentukan area support dan resisten berdasarkan trendline. Kita walaupun tidak tepat harus di ujung sini, nggak ada masalah. Kita sesuaikan aja, misalnya seperti ini, disesuaikan aja seperti ini. Oke, dan kita lihat apa yang terjadi pada market, pergerakan market saat ini, seperti itu bahasanya. Market saat ini adalah membentuk area breakout trend line bahasa. Ini adalah area breakout trend line. Aku coba tulis lagi di sini, area breakout trend. Gitu aja ya. Ini adalah area breakout trend. Penulisannya salah ini. Oke, ini arah lah, penulisannya salah, kita rubah penulisan. Area breakout trend. Oke. Setelah itu kalau kita ngelihat lagi berdasarkan area support dan resisten yang jadi ini kita menganalisa tanpa menggunakan indikator. Baiklah, nanti aku coba lagi penjelasannya menggunakan indikator. Jadi ini di video ini tidak menggunakan indikator. Setelah itu coba kita Ctrl Y dan kita bisa melihat bahwa memang ternyata
di area sini ada memang area support yang kuat. Nah, kenapa bisa aku katakan support dan kuat? Itu dikarenakan ini adalah area di mana terjadinya open gap. Kalau kita tarik ini areanya, jadi bila mana area ini tembus dan menutup open gap, bisa jadi market akan lanjut dengan menutup area market, menutup area gap, dan kembali melanjutkan tren yang berlangsung seperti itu. Tapi kita ketahui seksama dalam hal ini bahwa saatnya market saat ini atau pasar saat ini, harga USD Kanada saat ini bergerak di area breakout trend line ya, trend line bukan ya trend line, aku tulis trend aja. Area breakout dari trend ini adalah garis yang ini, garis ini. Oke, udah. Setelah itu, maka kenapa harga melakukan retest up itu dikarenakan alasannya adalah area ini, area support atau area support yang kuat ini membuat harga bergerak naik gitu. Jadi ini adalah areanya. Jadi pertanyaannya, bila mana terjadi seperti ini, apakah market akan turun? Ya, jawabannya ya. Berdasarkan trend line yang kita udah buat, harga udah bergerak turun. Jadi dalam hal ini market akan turun hanya saja melakukan retest atau melakukan koreksi di area support gap ini untuk menuju ke area open gap yang ada di USD Kanada. Baik, sekarang kalau kita menggunakan kita di bantuan menggunakan tools, dan kita ingin menggunakan tools untuk dipermudah, kita bisa gunakan trend. Kita bisa gunakan tambahkan. Sebentar, aku cari dulu. Moving average kita tambahkan aja, moving average di sini 200. Terus ada 200, kita gunakan eksponensial dan kita black aja hitam. Nah, jadi udah terlihat bahwa saat ini harga udah bergerak turun seperti itu. Karena saat ini candle udah berada di bawah dari MA 200. Oke. Jadi harga udah bergerak turun dan harga bergerak di bawah dari MA 200. Bahasanya lagi, Pak, di mana untuk mengambil area sell yang baik di saat ini atau di harga bergerak saat ini? Oke. Harga sell yang baik untuk area saat ini kita bisa gunakan area ini. Kita bisa ambil area ini untuk membuat atau sell limit order pending ya. Kita bisa gunakan order pending di area sini. Kurang lebih seperti ini ya, area sell kita kurang lebih seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kalau udah ada seperti ini, kalau udah seperti ini,
kita masuk, kita lihat kita gunakan misalnya tambahkan lagi, kita mau lihat meyakinkan lagi untuk meyakinkan analisa kita agar kita benar-benar bisa bisa memahami apakah kita sudah yakin dari analisa kita ini bahwa kita akan mengambil momen sell-nya atau ketimbang kita mengambil momen buy-nya, karena di sini juga diperlihatkan ada momen buy karena ada area support gap yang ada di USD Kanada. Jadi kita bisa tambahkan lagi untuk penambahannya kita bisa gunakan kita gunakan eskalator. Kita klik aja, kita pilih aja di sini, kita gunakan RSI ya, kita gunakan RSI, Relative Strength Index. Kita pilih aja RSI-nya, kita sesuaikan semuanya. Kalau udah kita pilih, kita oke, dan kita bisa lihat. Jadi dengan seperti ini kita bisa mengetahui di mana area yang akan menjadi area sell kita nanti, gitu, seperti itu. Jadi kalau udah ada seperti ini, jadi kita tinggal tentuin aja. Misalnya ini contohnya bisa kita tentuin di mana area sell-nya kita nanti. Harga udah bergerak di sini ya, harga akan bergerak di sini, dan kemungkinan besarnya ketika menyentuh ini, misalnya menyentuh dari area yang ini tadi, berarti kita udah ada di area sell yang ada di sini, seperti itu. Jadi bisa juga membantu ya, atau kita lebih menunggu di area sini. Tetapi kalau untuk sampai ke sini bisa-bisa saja, itu semua tidak ada masalah, bisa. Dan tapi kita juga jangan lupa bahwa setiap dari analisa kita menggunakan stop loss, di mana stop lossnya ideal itu kita ambil stop loss di atas ini, seperti itu, di atas dari area sell. Ya jelas di atas ya, di atas ini kita ambil. Kita area sell-nya di sini. Kita pakai SL aja di sini aja. Gitu. Untuk area TP-nya bagaimana? TP-nya kita bisa ambil TP maksimum, TP-nya itu kita bisa ambil di area gap-nya. Mungkin kalau USD Kanada udah ya, untuk penjelasan di USD Kanada sudah. Sekarang kita berpindah di AUD USD. Untuk saat ini kita lagi belum ada transaksi ya, aku juga belum ada transaksi, tapi normal karena nanti Senin kita masuk untuk transaksi. Untuk saat ini kita lihat dulu. Memang ada beberapa momen yang lepas ya, tapi nggak ada masalah, nggak apa-apa. Untuk AUD USD, Euro USD itu adalah momennya untuk momen nge-sell ya. Kenapa dikatakan momen nge-sell? Baiklah, aku akan perlihatkan untuk pertama-tama di AUD USD. Kita buka di H4. Kenapa dikatakan AUD USD itu momen sell? Karena sebenarnya kalau kita melihat dari harga saat ini atau area saat ini, bahwasannya kita lagi diperhadapkan dengan sebuah area sell yang kuat. Ini area sell yang kuat. Kita tarik aja seperti itu, dan kita mulai dari sini. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah area sell yang ada di USD Kanada. Maaf, ada di AUD USD untuk khususnya H4. Ini adalah resistance area. Baiklah, kalau udah ada area seperti ini, untuk menambahkan lagi, meyakinkan bahwa ini adalah sebuah signal, melihat sebuah signal sell yang ada di di AUD USD. Untuk meyakinkan lagi,
kita tentukan areanya dulu, setelah itu kita tentukan area stop loss-nya, dan terakhir kita tentukan area take profit-nya. Baiklah, kalau udah seperti ini, sekarang untuk meyakinkannya lagi kita gunakan seperti biasa relative strength index. Oke, kalau udah ada, kita tinggal tentukan aja di mana areanya. Nah, ini udah terlihat ya bahwa areanya ada di sekitaran sini. Oke, jadi areanya udah akan terbentuk di area sini dan itu akan menjadi area sell kita, dan ini udah naik turun ya. Semoga ini bisa jadi momentum ketika naik, mungkin bisa sampai areanya bisa sampai segini. Dan untuk stop loss idealnya itu kita bisa lihat aja. Seperti biasa ketika melihat atau menghitung stop loss, aku menggunakan Ctrl Y. Baiklah, jadi sekitaran sini untuk stop lossnya. Di bold aja ya, di bold aja. Untuk ini untuk stop lossnya, harga untuk stop lossnya ini di sini. Oke, ini untuk stop lossnya. Ini untuk TP-nya ya. Untuk TP-nya, kalau misalnya kita bisa gunakan RR 1/2, kita bisa gunakan RR 1/2 di sini. Tapi aku lebih suka sering menggunakan ini kalau untuk melihat area TP take profit. Kita ambil area sini untuk area TP, maksimum TP ya. Berarti kalau dilihat dari areanya nih, TP-nya ya ketentuannya RR-nya 1/2. Oke, segitu. Oke, udah segitu ya, ini TP-nya. Jadi ketika stop loss, misalnya kita menggunakan risk-nya 2% atau 3%, berarti kita akan rugi 3%, dan ketika kita untung dengan RR 1/2 kita akan untung 6%. Tetapi di sini kita udah ada RR-nya 1/2. Ini ada yang bertanya di grup tentang RR ya, jadi ini yang disebut dengan RR. RR itu kata lainnya adalah risk reward. Oke, kalau udah, kita masuk lagi di analisa yang lain lagi. Coba kita masuk di pound sterling. Untuk pound sterling juga tidak jauh berbeda. Pound sterling juga sama untuk saat ini. Untuk saat ini juga pound sterling, aku lihat dulu ya, karena ini areanya ternyata H1. Untuk area pound sterling ini masih belum sih, masih belum ideal untuk kalau kita mendapat di H4 ini kita belum temukan untuk area sell-nya kalau di pound sterling. Tetapi saran untuk area seperti saat ini yang berlangsung saat ini, saran untuk mempersiapkan buy ya, kita bisa buy, kita menunggu momen buy ya, karena areanya kegenjot gitu. Jadi kita tunggu dulu untuk breaknya, kita tunggu
analisanya breakout atau harganya breakout. Setelah itu kita akan tentukan apa yang menjadi signal dari GBP USD ini, seperti itu. Untuk saat ini gunakan GBP USD. Kalau misalnya kita mengotot untuk mendapatkan signal dari mata uang GBP USD, kita tinggal lihat aja tambahan untuk relative strength index. Ternyata belum ada. Di sini memang dia lagi ranging dan belum ada harga yang masuk di area sell juga. Jadi langkah baiknya kita menunggu untuk mengambil keputusan di pound sterling USD, seperti itu. Untuk euro USD, ini untuk euro USD, ini euro USD udah naik banget ya, udah naik banget. Sekarang untuk euro USD sendiri, kalau udah naik seperti ini dan dia udah ada di pucuk resisten ya, dia udah ada di pucuk resisten nih euro USD nih saat ini euro USD ada di pucuk resisten area. Dia lagi retis harga price, dia lagi retis price harga, dan ini bisa jadi momen sell yang kuat, tetapi disarankan dengan harga saat ini kita lebih mengutamakan risiko ya, risiko. Kenapa aku mengatakan risiko? Karena dengan analisa USD ini kemungkinan besar ketika kita mengambil signal sell yang ada di euro USD, kita harus menggunakan risk yang cukup besar. Nah, gitu menurut aku dari segi analisa ini, karena harga belum di breakout juga. Ini memang adalah momen sell juga. Kita bisa mematahkan momen sell di sini. Kita menunggu untuk melihat konfirmasi selanjutnya. Apakah harga akan retest down atau harga akan turun? Dan ketika harga turun, maka nanti harga misalnya break di sini, harga turun bergerak di area sini, maka kemungkinan besar harga bisa turun. Jadi makanya kalau kita mengambil sell di euro USD, kepada teman-teman yang udah sell, ini adalah area stop lossnya. Aku ambil ini area stop loss. Kenapa seperti aku ambil di sini? Penjelasannya cukup sederhana. Nggak dapat ya. Oke. Delete aja. Di sini area stop lossnya. Di atas ya, di atas dari sini sedikit ya, di atas sedikit dari sini juga kita ambil area stop lossnya. Ini adalah area stop loss kita. Kalau kita mengambil momen sell yang ada di, kalau kita mengambil momen sell di euro USD. Sekarang kalau kita menggunakan indikator, kita langsung aja aktifkan indikator. Nah, ternyata benar tadi, udah benar tadi analisa kita bahwa memang harga lagi open buy di sini. Harga lagi, memang ini yang aku maksud bahwa bahasanya kita melewatkan sebuah momen seperti itu. Ternyata harga udah di TP3, udah menyentuh TP3, dan di TP3 ini ada sebuah resisten yang ini gitu. Jadi seperti itu. Mungkin kali ini cukup seperti ini aja untuk videonya, technical analysis tanpa menggunakan indikator. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan teman-teman rekan-rekan trader yang berada di bull forex trading. Dan jangan lupa untuk
like ya, like, subscribe channel aku di channel YouTube, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga bisa profit dengan keadaan saat ini, di mana kita lagi diselimuti sebuah insiden global, di mana kita humanity atau kita sebagai manusia lagi berperang menghadapi virus corona. Mungkin itu aja video dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton videonya. Semoga video bermanfaat. Aku Power Richard mengundurkan diri dan salam profit.